Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Dan pada malam hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu Kitabur Radha', bab tentang fikih radha'ah. Radha'ah itu sepersusuan di dalam Islam. Nah, dan sebelumnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu seperti ini adalah di antara taman-taman surga yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Dan talabul ilmi, menuntut ilmu, dia juga merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah ibadah yang paling afdal, sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyyah. Menuntut ilmu, mempelajari agama kita adalah ibadah yang tidak ada tandingannya selama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu untuk meluruskan niat-niat kita. Kita perlu untuk selalu mengintrospeksi niat-niat kita, agar segala yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang radha'ah atau sepersusuan ini termasuk pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui, terutama karena pembahasan ini adalah pembahasan yang jarang kita dapatkan, sementara sering terjadi di masyarakat. Orang-orang dengan begitu mudahnya menyusui anak orang lain, kemudian dia tidak menghitung berapa kali dia menyusui, padahal ada fikih, ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang perlu diperhatikan dalam masalah tersebut. Nah, kita masuk hadis yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah la tahillu li yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab wa hiya banutu akhi minar radha'ah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Rasulullah ini apa hubungan kekerabatan beliau? Hamzah bin Abdul Muttalib apanya Rasulullah? Ya, pamannya. Jadi putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu dalam Islam, apakah boleh dinikahi atau tidak? Boleh, karena sepupu itu bukan mahram. Namun di sini Rasulullah mengatakan kepada putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia itu tidak halal untuk saya. Maksudnya tidak halal untuk saya nikahi. Kenapa? Karena yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Karena nasab, maka juga dilarang karena sepersusuan. Ketika seseorang dilarang menikahi keponakannya, maka dia juga dilarang menikahi keponakannya karena ikatan persusuan. Nah, kemudian beliau mengatakan hiya ibnatu akhi minar radha'ah. Dia adalah anak saudara saya dari sepersusuan. Kenapa demikian?
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hamzah bin Abdul Muttalib keduanya pernah disusui oleh satu wanita yang sama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah bin Abdul Muttalib itu punya dua hubungan. Hubungan yang pertama adalah hubungan paman dan keponakan. Hamzah adalah paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan yang kedua adalah hubungan sepersusuan. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah saudara sesusuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari segi nasab, maka putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang halal untuk dinikahi dari segi nasab. Namun dari segi sepersusuan, maka putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib dia adalah keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi sepersusuan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ketahui karena berhubungan dengan apakah wanita tersebut boleh kita nikahi ataukah tidak boleh. Pada kasus Nabi SAW ini, kalau tidak diperhatikan masalah sepersusuannya, maka boleh saja Rasulullah SAW menikahi putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib karena dia adalah bukan mahram Nabi SAW. Tapi karena adanya hukum sepersusuan, maka beliau tidak boleh menikahi keponakannya dari jalur sepersusuan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang serupa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Sesungguhnya sepersusuan itu mengharamkan apa-apa yang diharamkan karena jalur nasab. Tidak ada bedanya antara jalur nasab dengan jalur sepersusuan. Nah, namun tentu saja jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara jalur nasab dan jalur sepersusuan itu tetap ada sisi-sisi perbedaannya. Tentu masih ada sisi-sisi perbedaannya. Sisi persamaannya adalah sama-sama tidak boleh menikahi yang punya ikatan sepersusuan atau ikatan darah, seperti keponakan, paman, tante dan sebagainya dari jalur nasab tidak boleh dinikahi. Begitu pula dengan dari jalur sepersusuan juga tidak boleh. Yang kedua, dari segi berkhalwat, seseorang boleh berkhalwat dengan keponakannya atau dengan saudaranya atau dengan pamannya atau dengan ibunya. Dia boleh berkhalwat berduaan, dalam artian misalnya di ruangan, di rumah mereka saja berdua, tidak ada masalah karena mereka adalah mahram. Nah, begitu pula dengan mahram dari jalur sepersusuan juga boleh berkhalwat, tidak ada larangan. Dan juga dalam masalah aurat, seorang wanita boleh menampakkan sebagian auratnya kepada mahramnya. Aurat yang boleh ditampakkan oleh wanita adalah aurat yang biasa nampak ketika dia beraktivitas sehari-hari di rumahnya. Nah, aurat yang biasa nampak ketika dia beraktivitas sehari-hari di rumahnya, ya seperti rambutnya, lehernya, kemudian betisnya, lengannya. Ini semua adalah aurat yang biasa nampak ketika dia beraktivitas di dalam rumahnya. Dan inilah aurat yang boleh diperlihatkan atau dilihat oleh mahramnya, apakah mahram dari sisi nasab ataupun mahram dari sisi sepersusuan. Nah, namun perbedaannya adalah dari segi sepersusuan ini tidak terjadi hubungan waris mewarisi. Jadi saudara sepersusuan itu tidak mewarisi saudaranya dari jalur sepersusuan. Baik ibu susu ataupun anak susu itu tidak saling mewarisi satu sama lain di antara mereka. Nah, begitu pula dengan
masalah perwalian. Masalah perwalian juga tidak menyebabkan suami dari istri yang menyusui itu menjadi wali terhadap anak susunya. Ini juga ada batasannya. Yang menjadi wali adalah walinya dari sisi nasab, bukan wali dari jalur sepersusuan. Jadi ini persamaan dan juga perbedaan antara mahram dari jalur sepersusuan dan mahram dari jalur nasab. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya adalah syarat-syarat seorang anak itu dianggap bahwasanya dia adalah anak susu dari ibu yang menyusuinya. Jadi tidak serta-merta ketika seorang wanita menyusui seorang anak maka dia otomatis menjadi anak susunya. Tidak, tapi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah jumlah dia menyusui anak tersebut adalah minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Kalau kurang dari itu maka dia tidak dianggap sebagai anak susuannya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini belum dianggap sebagai anak susuannya. Jadi minimalnya adalah 5 kali. 5 kali ke atas, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fima unzila minal Qur'an 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Pernah diturunkan di dalam Al-Qur'an sebuah ayat 10 kali susuan itu sudah membuat mahram. Namun kata Aisyah, thumma nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Kemudian ayat ini dihapus, diangkat hukumnya, kemudian diganti dengan 5 kali susuan. Jadi setelah adanya hadis tersebut, maka hukum yang pertama yaitu 10 kali susuan baru dianggap sebagai anak susuan, ini sudah terhapus, digantikan dengan 5 kali susuan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah anak yang disusui ini umurnya 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Nah, 2 tahun, maksimal 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun, meskipun disusui sampai 10 kali, sampai 20 kali, maka ini tidak menyebabkan adanya hubungan sepersusuan. Jadi usia maksimalnya adalah 2 tahun. Mulai dari bayi sampai maksimal 2 tahun. Selama rentang tersebut, kalau pernah disusui selama 5 kali, maka anak tersebut sudah dianggap sebagai anak susuannya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersyaratkan atau cara menghitung 1 kali atau 2 kali itu adalah ketika anak yang menyusu tersebut dia sendiri yang melepaskannya. Ketika dia menyusu, bukan dilepaskan karena ya misalnya tiba-tiba ibu yang menyusui ini tiba-tiba misalnya kedatangan tamu. Anak ini sebenarnya masih mau menyusu, tapi karena dilepas oleh ibu yang menyusuinya, akhirnya terputus hal tersebut. Ini belum dianggap sebagai 1 kali susuan. Yang dihitung 1 kali susuan adalah ketika dia menyusui anak tersebut sampai anak itu sendirilah yang melepaskannya. Ya, apakah karena sudah kenyang ataukah karena dia sudah tidak mau lagi. Nah, itu dianggap sebagai 1 kali susuan. Adapun kalau misalnya dipotong di jeda sedikit kemudian dilanjutkan lagi, ya maka ini tidak dianggap 2 kali, tapi dianggap 1 kali. Ya, seseorang menyusui seorang anak, kemudian dia potong sebentar, kemudian dia lanjut lagi, ya sampai anak tersebut yang bosan, yang tidak mau atau yang kenyang, kemudian dia lepaskan, maka ini dianggap 1 kali susuan. Yang seperti ini kalau sudah sampai 5 kali, maka dia sudah dianggap sebagai anak susuannya. Nah,
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang menjadi mahram bagi anak yang disusui ini? Nah, yang menjadi mahram baginya adalah semua anak-anak dari wanita yang menyusui tersebut. Ya, kita catat dulu ya supaya lebih jelas. Misalnya kita tulis ini ibu ya. Ya. Kemudian ini ayah. Baik. Ibu dan ayah ini mereka berdua punya anak-anak misalnya. Ya, mereka punya anak-anak. Anggaplah misalnya anaknya ada 5 orang. Ya, ini anak kandung mereka ya, anak kandungnya. Kemudian ibu ini menyusui seorang anak, anggaplah anak perempuan. Ya, seorang anak perempuan. Maka anak perempuan ini dia adalah saudara dari semua anak-anaknya pasangan suami istri ini. Jadi tidak harus dia itu hanya menjadi saudara dengan anak si ibu ini yang bersamaan disusui. Ya, tidak harus ya. Tapi semua anak-anaknya mulai dari anak pertama yang mungkin sudah besar, yang mungkin sudah berkeluarga, juga secara otomatis menjadi menjadi saudara bagi si anak susuan ini. Nah, kemudian termasuk ayahnya atau suami dari istri yang menyusui ini, dia juga adalah mahram, ya, mahramnya. Artinya dia adalah ayah susuannya. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang berada di atasnya. Misalnya ini punya saudara, ayah ini punya saudara, ibu ini juga misalnya punya saudara. Maka anak yang disusui ini hubungannya dengan ini adalah apa namanya? Ya, apa hubungannya antara anak susuan dengan saudaranya ibu? Ya, apa? Iya, tantenya atau pamannya ya. Tante atau paman. Begitu pula dengan ini. Ya, dari jalur ayah susuannya. Ini juga dianggap sebagai paman atau bibinya. Nah, paman atau bibinya. Artinya di sini tidak ada perbedaan sama sekali dengan masalah nasab. Berbeda dengan anak yang disusui ini. Anak yang disusui ini juga punya ayah dan ibu. Iya. Punya ayah dan ibu. Ya. Ayah dan ibunya ini tidak mahram bagi si ibu ini dan juga suaminya, tidak menjadi mahram bagi anak-anaknya. Jadi semua yang berhubungan dengan semua keluarga dari anak yang disusui ini tidak secara otomatis menjadi keluarga dari ibu yang menyusui. Dimengerti ya? Seperti ayah dan ibunya ini tidak mahram bagi ibu dan ayah yang menyusuinya. Begitu pula misalnya ada saudaranya, si anak ini dia juga punya saudara, ya, punya saudara. Maka saudaranya anak yang disusui ini tidak secara otomatis menjadi saudara bagi saudara-saudara sesusuannya dia. Jadi hubungan antara keluarga besar ini, hubungannya hanya dengan siapa? Hanya dengan anak susuannya saja. Adapun keluarga besarnya, ya maka tidak termasuk bagian dari mahram keluarga besar ibu yang menyusuinya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bagan yang kita gambarkan di atas ini bisa kita pahami dengan baik insyaallah. Kita lanjut pada hadis yang ketiga, masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Inna aflaha akha Abil Qais ista'dzana alayya ba'da ma unzila al-hijab. Faqultu wallahi la adzanu laka hatta asta'dzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fa inna akha Abil Qu'ais laisa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atu Abil Qu'ais. Fadakhala alayya Rasulullah SAW faqultu ya Rasulullah inna ar-rajula laisa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atuhu. Faqala i'dzani lahu fa innahu ammuki taribat yaminuki. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya suatu ketika seorang yang bernama Aflah, seorang laki-laki yang bernama Aflah. Aflah ini adalah saudara dari Abul Qu'ais. Ya, dia punya saudara yang bernama Abul Qu'ais. Dia pernah minta izin untuk masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah diturunkannya ayat hijab, perintah untuk menutup aurat bagi wanita, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, demi Allah, saya tidak akan mengizinkanmu, tidak akan mengizinkan Aflah sampai dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan bahwasanya fa inna akha Abil Qu'ais laisa huwa arda'ani. Saudaranya Abul Qu'ais bukan dia yang menyusui saya, tapi yang menyusui saya adalah imra'atu Abil Qu'ais, istrinya Abul Qu'ais, iparnya Aflah. Iparnya Aflah yaitu istrinya Abul Qu'ais. Jadi Aflah dan Abul Qu'ais ini bersaudara. Abul Qu'ais punya istri, istrinya itu dia menyusui Aisyah waktu kecil. Nah, kemudian ketika Nabi SAW sudah pulang ke rumahnya, kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya seorang laki-laki yang bernama Aflah, dia adalah saudaranya Abul Qu'ais, bukan dia yang menyusui saya. Maksudnya bukan istrinya yang menyusui saya, tapi yang menyusui saya adalah istri dari saudaranya, istri dari Abul Qu'ais. Kemudian kata Nabi SAW, izinkanlah dia karena dia adalah ammuki, dia adalah pamanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Jadi Aflah ini dianggap sebagai pamannya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena hubungannya antara dia dengan ibu yang menyusui Aisyah radhiyallahu taala anha adalah dia merupakan saudara dari suami yang menyusui Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sebagaimana bagan yang kita sebutkan tadi ya. Ini ayah ini ada saudaranya. Maka saudaranya itu bagi anak yang disusui oleh istri saudaranya hubungannya adalah paman dan keponakan dari jalur sepersusuan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang selanjutnya masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun faqala ya Aisyah man hadha qultu akhi min ar-radha'ah faqala ya Aisyah unzurna man ikhwanukunna fa innamar radha'atu minal maja'ah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Ternyata di rumahnya itu ada Aisyah radhiyallahu anha dan seorang laki-laki. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Aisyah, siapakah orang ini? Aisyah mengatakan, dia adalah saudara saya dari jalur sepersusuan. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wahai Aisyah, perhatikan baik-baik, siapakah saudara-saudaramu dari sepersusuan? Karena yang disebut dengan saudara sepersusuan adalah al-maja'ah. Ketika syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, disusui 2 tahun atau kurang, kemudian disusui 5 kali susuan, dan setiap kali susuan itu sampai kenyang atau sampai anak tersebut sendiri yang melepaskan, berhenti menyusu. Nah, di sini Nabi SAW tentu saja punya rasa girah, kecemburuan terhadap seseorang yang beliau anggap bukan mahram dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sebagai seorang suami,
tentu saja langsung konfirmasi, langsung bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, siapakah orang ini? Nah, dan di sini seseorang tidak boleh bermudah-mudahan untuk mengatakan bahwasanya orang ini adalah saudara sepersusuan saya. Harus ada saksinya, dan saksinya harus orang yang thiqah, orang yang jujur, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang dikenal sebagai orang yang suka berbohong atau orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia menganggap ini hal yang biasa, hal yang sepele, sehingga dia berbohong. Dia mengatakan ini adalah saudaramu padahal bukan saudaranya, atau dia mengatakan ini bukan saudaramu padahal saudaranya. Sehingga dibutuhkan minimal satu saksi, dan saksi ini dipersyaratkan dia adalah orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, orang yang thiqah. Kalau dia adalah orang yang tidak bertakwa seperti meninggalkan sholat, maka persaksiannya ini belum cukup kalau cuma dia, kecuali kalau misalnya dibantu dengan persaksian orang yang lain dan dia adalah orang yang thiqah, orang yang bertakwa, maka boleh diterima persaksiannya. Adapun kalau tidak, maka hukum asalnya adalah bukan saudara sesusuan. Nah, dikembalikan kepada hukum asalnya. Ketika yang mengaku cuma satu orang misalnya, dan dia adalah orang yang tidak thiqah, orang yang tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir pada bab ini, an Uqbah ibn al-Harith annahu tazawwaja umma Yahya bint Abi Ihab, faja'at amatun sauda faqala qad arda'tukuma, fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arada anni, qala fatanahaitu fadzakartu dzalika lahu, qala wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma. Dari Uqbah bin Harith bahwasanya dia pernah menikahi seorang wanita yang bernama atau berkunyah Ummu Yahya. Kemudian setelah pernikahan tersebut datang seorang wanita, seorang budak wanita yang hitam. Dia berkata bahwasanya sesungguhnya saya telah menyusui kalian berdua. Dia sudah menyusui si suami ini dan juga sudah menyusui istrinya. Kemudian laki-laki tersebut pun, Uqbah bin Harith, mendatangi Nabi SAW dan bertanya tentang peristiwa yang terjadi padanya. Dia menikahi seorang wanita yang dia anggap tidak ada hubungannya sama dia sama sekali. Tapi setelah pernikahan ternyata datang seorang wanita yang mengaku, yang bersaksi bahwasanya dia telah menyusui kedua orang tersebut, suami dan istri tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma. Apalagi yang mau dibilang? Sementara dia sudah mengaku bahwasanya dia sudah menyusui kalian berdua. Tidak ada pilihan yang lain kecuali kalian harus berpisah, harus firaq, fasakh, dibatalkan pernikahannya. Karena kalau melanjutkan pernikahannya, itu artinya dia akan terjatuh dalam perzinahan. Karena akadnya adalah akad yang batil, akad yang fasid, akad yang rusak. Karena tidak boleh menikahi saudara sepersusuan, sebagaimana tidak boleh menikahi saudara kandung. Jadi pernikahan tersebut adalah pernikahan yang batal. Akhirnya mereka pun berpisah, dipisahkan karena adanya yang mengaku bahwasanya mereka berdua adalah saudara sepersusuan. Nah, lalu mungkin ketika ini terjadi, lalu bagaimana ketika sudah ada anaknya? Ya, sudah ada anak yang lahir, mungkin satu orang atau dua orang anak yang sudah lahir. Baru setelah itu baru ketahuan bahwasanya ternyata mereka berdua ini adalah saudara sepersusuan. Dari segi dosa
mereka tidak berdosa selama ini. Mereka tidak berdosa selama ini, akan tetapi pernikahan mereka tetap harus dipisahkan, harus dibatalkan. Dan tentang anak tersebut, anak itu tetap dinasabkan kepada ayahnya. Berbeda dengan zina. Zina, anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya. Adapun ini tidak dianggap sebagai zina karena dia adalah wut'u syubhah. Wut'u syubhah, ada syubhat di dalamnya, ada uzur, dia ma'zur, ada jahalah, ada ketidaktahuan di dalamnya. Dia menganggap bahwasanya wanita tersebut adalah orang lain, bukan mahramnya, sehingga dia menikahinya. Jadi masalah dosa dan status anak ini tidak ada bedanya dengan suami istri, dalam artian dia tetap dinasabkan kepada ayahnya. Akan tetapi masalahnya adalah mereka tetap harus dipisahkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang masalah sepersusuan. Karena ini terjadi di masyarakat kita, banyak orang yang menyusui anak orang lain. Maka orang yang menyusui ini harus mengingat ya siapa yang dia susui dan berapa kali dia susui. Nah, sekira demikian kita tutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.